warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran Allah telah terus-menerus tanpa henti melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya, termasuk yang paling utama adalah hidayah dan taufik-Nya, sehingga insyaallah kita termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha berada di jalan-Nya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada salat subuh pagi ini kita lanjutkan dengan kajian yang pada pagi ini kita akan mengambil tema tentang kurban, karena sesuai dengan momennya. Dan nanti mohon izin saya ambilkan hadis-hadisnya langsung dari kitab Bulughul Maram, namun untuk masailnya nanti kita ambilkan dari fatwa tarjih. Jamaah kaum muslimin, mari kajian kita pada pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, kurban itu adalah dari kata qurba yaqrubu qurbanan, yang artinya tidak lain adalah mendekat. Maka kurban itu tidak lain adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara penyembelihan. Ini menurut bahasa. Secara leksikal, secara kamus jamaah kaum muslimin, kurban itu kalau kita lihat di kamus Al-Munjid, kurban itu pengertiannya adalah kullu ma yataqarrabu bihi ilallah min dhabihatin aw ghairiha. Kurban itu adalah kullu ma yataqarrabu bihi ilallah, setiap apapun yang dengannya mendekatkan diri kepada Allah, min dhabihatin aw ghairiha, baik dari sembelian ataupun yang lainnya. Maka kalau secara kamus, kurban itu bukan hanya Idul Adha. Ya, setiap kita ingin mendekatkan diri kepada yang kita senangi itu perlu kurban. Kalau kita cinta kepada Allah juga perlu kurban. Kalau kita kepingin mendekatkan diri dengan yang kita senangi, contohnya kita senang dengan anak-anak yang soleh solihah, kita senang dengan anak-anak yang pinter, maka kita perlu berkurban. Nah, ini secara umum arti kurban. Maka kalau kita ingin anak-anak kita pinter, kadang-kadang kita perlu kurban, jual tanah, jual rumah untuk biaya sekolah. Ini secara umum. Namun jamaah kaum muslimin, pembahasan pada pagi ini maksud daripada kurban itu adalah al-udhiyah, yaitu penyembelian yang dilaksanakan pada hari nahar dan hari-hari tasrek. Di luar itu namanya bukan kurban. Jadi kalau dilakukan sebelum sholat id dan di luar hari-hari tasrek itu sudah bukan kurban. Jamaah kaum muslimin, hadis yang pertama dari kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bikabsyaini amlahaini aqranain wa yusammi wa yukabbiru wa yad'u rijlahu ala sifahihima wa fi lafdhin dzabahahuma biyadihi wa fi lafdhin saninaini wali Abi Awanah fi sahihihi thaminaini bil muthallafati badalassin
Wa fi lafdhin li muslimin wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Yang artinya dari Anas bin Malik bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan kabsyain, 2 kibas, 2 kambing kibas, amlahaini akronain yang bertanduk, wa yusammi wa yukabbiru, beliau membaca asma Allah dan bertakbir, wa yad'u rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya di atas punuknya atau di atas pundaknya. Jadi ketika menyembelih, Nabi itu membaringkan kurbannya, yaitu kibas tadi itu, dibaringkan dengan lambung kiri itu di bawah. Lambung kiri di bawah. Dan kemudian menghadap kiblat. Berarti kalau kita di sini, kepalanya di selatan, lambung kiri di bawah, sehingga dengan mudah tangan kiri memegang kepalanya, kemudian tangan kanan menyembelihnya. Ini adalah untuk kemudahan, tapi ini kalau untuk kambing, untuk kibas. Yang lainnya tidak tentu, ya tergantung kemudahan. Ya termasuk sapi dibaringkan ya. Tapi kalau unta itu tidak, sama kaum muslimin ya. Unta itu ya berdiri, dicancang agak mepet dengan tempat nyancangnya. Kadang ada yang diikat kakinya, kadang tidak. Yang saya ketahui itu kakinya tidak diikat, tapi dicancang dekat dengan tempat nyancangnya. Itu bahkan tercantum di dalam surat Al-Hajj ayat 36. Jadi memang nyembelihnya unta itu bisa dengan duduk untanya, bisa dengan untanya berdiri. Jadi ketika dicancang berdiri, penyembelihnya itu begini jamaah kaum muslimin ya. Ini unta ya. Nah ini kepalanya tidak di sini nyembelihnya kalau berdiri itu. Tidak di sini. Tapi nyembelihnya di sini. Di pangkal lehernya. Jadi sambil berdiri dengan pisau yang sangat tajam, sekali saja sik begini, darah keluar, unta itu langsung duduk. Begitu darahnya itu keluar, maka kemudian untanya duduk. Setelah duduk ya berbaring dengan sendirinya. Nah, setelah itu baru diurus. Wa fi lafdhin dzabahahuma biyadihi. Dalam satu lafaz, artinya dalam hadis ini ada tambahan lafaz bahwa Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Maka kemudian ada yang bertanya nanti ya, biasanya ada pertanyaan, haruskah berkurban itu disembelih sendiri? Ya, sebaiknya kalau bisa, kalau tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Masa sapi kita mau nyembelih sendiri? Ya kalau saya bisa, tapi tetap pakai jagal, saya bagian menyembelihnya. Ketika saya dulu belum sakit, itu di kampung saya itu ya saya jagal sendiri tanpa mengundang jagal. Ya, tapi harus mengikuti komando saya, bagaimana cara merobohkannya. Kemudian setelah roboh saya sembelih. Wa fi lafdhin saminaini, dan dalam satu lafaz kedua-duanya itu gemuk pakai huruf sin. Artinya 2 ekor kambing tadi itu yang disembelih Nabi itu kedua-duanya gemuk. Dalam lafaz tadi akronain, keduanya bertanduk. Wali Abi Awanah fi sohihihi, dan dalam riwayat Abu Awanah dalam sohihnya, faminaini bil mutsallasati badalasin. Bunyinya adalah faminaini, bukan saminaini. Faminaini bil mutsallasati, dengan huruf fa badalasin, mengganti huruf sin. Artinya apa kalau faminaini? Kedua-duanya mahal. Nah ini ada korelasi kan. Kambing kalau gemuk-gemuk, besar-besar, ya tentu mahal. Maka samina ini dengan famina ini ada korelasi. Yaitu ya semakna, kalau dua-duanya gemuk berarti ya dua-duanya mahal. Wa fi lafdhin li muslimin, dan dalam lafaz Muslim, wa yaqulu, beliau mengucapkan
bismillahi wallahu akbar. Jadi ketika menyembelih Nabi mengucapkan bismillahi wallahu akbar, begitu ya. Kemudian walahu min hadithi Aisyah, dan dari Muslim juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, amaro bi kabsin aqrana. Kalau tadi kabsain, ini kabsin. Nabi minta ya, dibelikan ya, didatangkan apa? Satu ekor kibas aqrana yang bertanduk. Yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin. Yang kakinya itu hitam, perutnya itu ada lingkaran hitam, sekitar matanya juga hitam. Ini kibasnya maksudnya ya. Fa'utiya bihi liyudhiyah, maka diberikan kepada beliau kambing itu. Faqala laha, maka kemudian bersabdalah Nabi kepada Aisyah, ya Aisyah halummil mudyah, wahai Aisyah, ambillah pisau. Al-mudyah di sini diartikan as-sikin, artinya pisau ya. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ishadhiha bihajarin, asahlah dengan batu. Jadi di sini Nabi mengajarkan bahwa menyembelih itu harus dengan yang tajam. Fafa'alat, maka Aisyah mengerjakannya. Tsumma akhadhaha wa akhadhahu fa'adja'ahu tsumma dzabahahu tsumma qala. Kemudian Nabi mengambil pisau itu dan mengambil kibas itu, kemudian menyembelihnya dengan mengucapkan bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma doha bihi. Kemudian Rasul menyembelihnya. Jamaah kaum muslimin, dalam hadis yang kedua ini Rasul mengucapkan bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Kalau yang tadi kan bismillahi wallahu akbar. Yang di sini bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Kemudian menyembelih. Saya tanya jamaah kaum muslimin, ini tadi yang disembelih berapa yang kedua ini? 1 ekor kambing. Kemudian apa ucapan beliau? Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Dengan asma Allah, bismillahi Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. 1 ekor kambing. Maka jamaah kaum muslimin, kalau panjenengan berkurban 1 ekor kambing, itu bukan untuk panjenengan saja, tapi pahalanya adalah untuk seluruh keluarga. Jadi pahalanya meskipun 1 ekor kambing itu adalah untuk seluruh keluarga. Jadi misalnya panjenengan berkurban, tidak perlu tahun depan atas nama istri, atas nama anak, tidak perlu. Ya, yang punya uang itu siapa? Kalau yang punya uang itu kepala keluarga, ya kepala keluarga itu yang berkurban, tapi pahalanya adalah untuk seluruh keluarga. Nah, kalau yang hadis pertama tadi 2 kambing, Nabi berkurban 2 kambing. Sekarang saya tanya, kalau panjenengan berkurban 1 orang dengan keluarganya itu hanya 4 orang, istri, anaknya 2. Boleh enggak panjenengan kurban 1 ekor sapi? Boleh kan? Boleh. Boleh. Bahkan Nabi berkurban, nanti di hadis yang berikutnya ya, berkurban itu ketika haji wada, kurbannya Nabi berapa? 100 ekor unta. Yang 63 ekor disembelih dengan tangan beliau sendiri, yang sisanya
diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, jamaah kaum muslimin, tadi Nabi mengucapkan Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Keluarga itu kan ada yang hidup, ada yang sudah wafat. Maka kalau kita ingin berkurban, termasuk untuk orang yang sudah wafat, itu caranya kita yang kurban. Kemudian pahalanya diikut sertakan. Lah bagaimana? Ini pertanyaan tanya jawab fatwa tarjih ya. Bagaimana kalau orang itu berkurban atas nama orang yang sudah wafat? Coba kira-kira panitia sering menjumpai seperti ini. Iya, menyerahkan kurban atas nama orang yang sudah wafat. Jamaah kaum muslimin, Nabi tadi mengucapkan Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Sebetulnya seperti ini caranya. Dan dalam prakteknya Nabi tidak pernah berkurban atas nama Khadijah. Tidak pernah. Nabi tidak pernah berkurban atas nama satu persatu anak-anak beliau yang sudah wafat. Tidak pernah. Maka dalam fatwa tarjih ada pertanyaan, bagaimana kalau saya berkurban atas nama istri saya yang sudah wafat? Maka jawaban fatwa tarjih sama kaum muslimin, karena pertanyaannya itu kan masih umum. Bagaimana kalau saya berkurban atas nama istri saya yang sudah wafat? Maka jawabannya dua macam. Jawaban yang pertama, apabila istri tadi itu bernazar. Kemudian sebelum Idul Adha waktunya kurban wafat, itu boleh. Boleh. Jadi kalau bernazar. Jadi bernazar itu sama dengan utang kan ya. Kemudian sebelum kurban ternyata beliau wafat, maka ahli warisnya ya termasuk suami itu adalah ahli waris, maka dia berkurban atas nama istri yang sudah wafat karena nazar. Akan tetapi apabila tidak didasari dengan nazar, itu tidak perlu. Bahkan kakek nenek kita yang sudah jauh-jauh itu kadang-kadang ada yang mengurbani kan ya, itu tidak perlu. Itu tidak perlu. Karena apa? Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Nabi tidak pernah berkurban atas nama Khadijah yang sudah wafat. Nabi tidak pernah berkurban atas nama putra-putrinya yang sudah wafat duluan. Karena Nabi itu kan lebih dulu putra-putrinya yang wafat ya, daripada Nabi, kecuali Fatimah. Maka jamaah kaum muslimin, untuk kasus yang seperti itu panitia diserai kurban atas nama orang yang sudah wafat. Maka sebaiknya kasih saran yang seperti ini, ya atas nama panjenengan, akan tetapi pahalanya diikut sertakan anggota keluarga yang sudah wafat tadi itu. Jadi seperti itu caranya. Kemudian ada pertanyaan, kadang-kadang ini ada yang berkurban itu juga keliru ya. Bagi orang yang berkurban itu saya mendapati ya, tidak mau sama sekali dagingnya. Jadi begitu berkurban dia nggak mau nerima. Ini adalah keliru. Jadi orang yang berkurban itu boleh makan. Nanti yang tidak boleh itu menjual. Ya. Tidak boleh, termasuk kulitnya dijual, tidak boleh. Ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 28, fakulu minha wa'ad'imul ba'isal fakir. Maka makanlah bagian dari kurban itu. Siapa yang disuruh makan? Yang berkurban. Jadi yang berkurban boleh makan. Wa'ad'imul ba'isal fakir, dan bagi-bagikanlah kepada orang-orang fakir.
Kemudian dalam ayat 36 sama. Wa idza wajabat junubuha fakulu minha. Dan apabila al-budna itu unta yang sudah roboh. Jadi sambil berdiri kan ya, menyembelihnya. Wa ad'imul qani'a wal mu'tar fakulu minha. Makanlah dari dagingnya itu. Jadi yang berkurban disuruh makan. Wa'aimul qani'a wal mu'tar, dan bagikanlah kepada orang yang tidak minta-minta dan kepada orang yang meminta-minta. Jadi daging kurban ini tidak seperti zakat fitri. Daging kurban tidak seperti zakat fitri. Kalau zakat fitri itu khusus untuk fakir miskin. Tapi kalau daging kurban, yang berkurban boleh makan, bahkan orang siapapun boleh makan, bukan hanya peminta-minta, bukan hanya orang fakir miskin, tapi orang yang tidak fakir miskin pun itu juga boleh makan. Nah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tentang pembagian daging kurban tadi itu tidak ada ketentuan seberapa harus seberapa ya. Tidak ada. Maka panitia jangan sampai diberi lebih itu karena upah. Jangan sampai ya. Jadi kalau panitia itu diberikan, kalau umumnya satu bagian, panitia dapat 2 bagian, itu jangan sampai yang satunya sebagai upah. Kenapa? Sekali lagi, upah itu namanya transaksi. Upah itu ongkos. Transaksi artinya adalah jual beli. Daging kurban tidak boleh dijual belikan. Tapi sekali lagi, khitab tentang larangan menjual ini adalah bagi orang yang berkurban. Tapi orang yang diberi, misalnya wes kulit iki PN, boleh dijual. Yang tidak boleh itu apa? Pengurbannya itu menjual, termasuk ngongkosi jagal dengan kulit. Ongkos itu adalah transaksi. Berarti ngongkosi itu adalah jual beli. Kita lanjutkan yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Jamaah kaum muslimin, ini adalah terkait dengan hukum kurban. Ini dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, walam yudhi, dan ia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka hendaklah dia tidak mendekati tempat sholat kami. Jamaah kaum muslimin, dengan dalil ini mazhab Hanafi menghukumi orang yang punya kemampuan berkurban itu wajib berkurban ketika hari nahar dan hari tasrek. Jadi jamaah kaum muslimin, mazhab yang mewajibkan adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dengan berdalil hadis ini maka mewajibkan. Adapun jumhur ulama ya semua mazhab ya, termasuk mazhab Syafi'i, Maliki, itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi tidak sampai wajib. Jadi meskipun punya kemampuan ya, lah mampu ini kan relatif sama kaum muslimin ya. Ada ibu-ibu janda di desa itu setiap tahun berkorban, padahal dia tidak termasuk orang yang kaya, tapi nyatanya mampu. Dia nabung setiap tahun itu, nabung mesti dapat kurban. Itu di Jawa Tengah ya. Lah maka kemampuan itu tidak seperti zakat, ada
Ada nisabnya. Kurban itu nisabnya adalah ya hari itu bisa membeli hewan kurban. Itu nisabnya. Jadi tidak ada nisabnya kurban. Jadi kalau mampu berarti wajib menjalankan kurban. Ini bagi mazhab Hanafi. Akan tetapi kalau jumhur ulama itu tidak sampai mewajibkan, akan tetapi sunnah muakkad. Adapun fatwa Muhammadiyah Majelis Tarjih itu belum memutuskan, ya, belum memutuskan wajib atau sunnah muakkadnya, cuma menekankan dengan hadis ini fatwa Tarjih supaya kalau mampu ya berkorban. Kalau meskipun belum memutuskan, tapi kan menekankan ya, kalau mampu ya berkorban. Ya artinya sunnah muakkad. Cuma dalam jilid 5 fatwa Tarjih, ya, dalam soal tanya jawab agama itu fatwa Tarjih mengatakan Muhammadiyah belum memutuskan tentang hukumnya, tapi menekankan dengan dalil ini, termasuk surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka sebaiknya kalau mampu berkurban. Jadi untuk hukum adalah seperti itu. Monggo. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Jundub ibni Sufyan radhiyallahu anhu qala Sahidul adha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nasi nadhara ila ghanamin qad dzubihat. Faqala man dzabaha qabla sholati falyadhbah syatan makanaha. Wa man lam yakun dzabaha falyadhbah ala ismillah. Muttafaqun alaihi. Dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata, Sahidul adha ma'a Rasulillah. Sahidtu itu aku menyaksikan, itu artinya aku mengalami, ya. Aku mengalami Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nasi, maka ketika selesai sholat beliau bersama manusia, artinya bersama para jamaah, nadhara ila ghanamin qad dzubihat. Beliau melihat kambing yang sudah disembelih. Faqala, maka Nabi bersabda, man dzabaha qabla shalah falyadhbah syatan makanaha. Barang siapa yang sudah menyembelih sebelum sholat id, maksudnya, maka hendaklah ia mengganti. Artinya apa jamaah kaum muslimin? Apabila nyembelihnya itu sebelum sholat id, maka tidak sah kurbannya. Berarti apa? Hanya menjadi sedekah biasa. Wa man lam yakun dzabaha falyathbah ala ismillah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah menyembelih atas nama Allah. Jamaah kaum muslimin, termasuk hadis ini dijadikan alasan mazhab Hanafi bahwa kurban itu hukumnya wajib. Kenapa? Nyatanya disuruh mengulang. Nyatanya yang menyembelih sebelum sholat id, nyatanya disuruh mengulang, maka berarti hukumnya wajib. Maka jumhur ulama membantah, mengulang tidak menunjukkan wajibnya. Contoh, sholat duha belum waktunya duha, maka sholat duha itu tidak sah. Maka nanti waktu duha mengulang. Jadi meskipun mengulang sholat duha tidak wajib. Sholat duha tetap sunnah. Jadi yang mewajibkan bisa dibantah oleh yang tidak mewajibkan. Jadi kalau jumhur ulama memang tidak sampai mewajibkan. Kemudian jamaah kaum muslimin, tadi kalau satu ekor kambing itu kan satu orang tadi ya. Maka kalau satu ekor
unta dan 1 ekor sapi itu adalah untuk 7 orang. Ini hadisnya dari Jabir ya. Wa an Jabirin ibni Abdillah qala naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin rawahu Muslim. Yang artinya dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, kami berkurban, naharna itu ya kami menyembelih ya, kami berkurban pada hari nahar maksudnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amal Hudaybiyah pada tahun Hudaybiyah. Al-badanata an sab'atin, yaitu 1 ekor unta untuk 7 orang, wal baqarata an sab'atin, dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Nah, kemudian ada masail jamaah kaum muslimin ditanya jawab fatwa tarjih. Itu ada yang tanya begini. Contohnya di sini begini jamaah kaum muslimin. Yang kurban itu sapi itu sudah 13 kelompok. Maka kemudian ada kelompok 14 tapi belum sampai 7 orang. Sudah penuh juga 7 orang. Kemudian kelompok berikutnya hanya 2 orang. Ya. Jadi yang kelompok 14 itu full, kelompok 15-nya hanya 2 orang. Yang 2 orang ini tetap ikut ingin kurban sapi. Maka pertanyaannya, bolehkah yang 2 orang ini dikelompokkan yang 14, tapi sapinya lebih gede? Jadi kalau 4 juta kali 7 itu 28 juta. Maka yang 2 ingin gabung, tukokno sapi sing regane 36 juta. Ya. Kadang-kadang kan orang begitu ya. Aku tidak mau kalau dibelikan kambing. Aku pokoknya harus ikut kelompok sapi. Maka yang 2 ingin digabungkan kelompok 14 tadi itu. Yang kelompok 15-nya hanya 2 orang. Ingin digabungkan di kelompok 14. Boleh apa tidak ini? Boten. Tidak boleh. Karena ini adalah kuantitas. Bukan kualitas. Jadi kuantitasnya sesuai apa? Sesuai hadis. Meskipun kecil ya untuk 7 orang. Meskipun besar ya tidak bisa untuk 10 orang. Misalnya kan ada ya, ada kurbannya Pak Presiden itu tahun yang lalu itu harganya 50 juta. Wis gawe wong 10 ae lek ngono. Enggak bisa. Tidak bisa. Maka kalau kadang-kadang ada anggota kurban yang seperti ini ya panitia harus bijak, diberi pengertian kalau mau. Kalau tidak ditawarkan kepada yang lain. Siapa yang mau keluar dari kelompok 14 atau kelompok yang lain dibelikan kambing 2, oh ya enggak apa-apa. Orang yang ngerti itu, biar yang 2 tadi yang ngeyel tadi itu bisa masuk kelompok yang 14 tadi itu. Bisa seperti itu. Jadi tidak bisa meskipun kurbannya gede kemudian untuk 10 orang tidak bisa. Ini karena apa? Kuantitasnya, bukan kualitasnya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi fatwa tarjih menjawab apa? Tidak bisa. Jadi tetap kalau kambing 1 orang, kalau sapi untuk 7 orang. Lah kemudian kadang-kadang begini jamaah kaum muslimin, panitia itu juga terhadap orang yang ngeyel itu ada kesulitan ya. Kan binatang kurban itu nanti untuk tunggangan di Sirotol Mustaqim kan gitu ya. Maka saya tidak mau kalau kurban 7 itu campur laki dan perempuan, bukan mahram ya. Sejauh itu ya pertanyaannya. Masya Allah. Kenapa? Jadi ada 7 orang itu laki perempuan. Aku mau kalau perempuan yang mahram saya, yang perempuan juga. Karena nanti untuk tunggangan di Sirotol Mustaqim. Masya Allah jamaah kaum muslimin. Kadang-kadang orang itu seperti itu dimengertikan bahwa hadis tentang
binatang kurban dijadikan tunggangan di Shiratal Mustaqim itu adalah hadis maudhu. Itu adalah hadis palsu. Ya, ini jamaah kaum muslimin ya. Memang ada hadis ini ya. Hadis seperti itu. Tapi maudhu. Ini saya baca matanya saja ya. Istafrihu dohayakum fa innaha matoyakum alas sirat. Artinya perbaguslah kurbanmu karena sesungguhnya kurbanmu itu nanti menjadi tungganganmu di sirat. Ini adalah hadis palsu. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah hadis palsu. Maka perbaguslah ini dalam satu lafaz yaitu istafrihu, perbaguslah kurbanmu. Kemudian dalam lafaz yang lain azimu dohayakum, perbesarlah, gedekanlah kurbanmu. Ini adalah hadis bukan hanya dhaif akan tetapi adalah maudhu. Maka kalau ada orang yang masya Allah kok koyok akhirat nanti dibayangkan koyok neng dunya gitu ya, mosok numpak 7 orang di atas punggung sapi, kemudian kalau bukan mahram tidak mau sampai seperti itu. Padahal itu hadisnya adalah maudhu. Insya Allah terakhir jamaah kaum muslimin, ini hadis yang terakhir nanti kita gabungkan dengan fatwa tarjih ya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala butnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal masakin wala u'tiya fi juzarotiha sayyam minha muttafaqun alaih. Hadis kalau sudah muttafaqun alaih begini ya dijamin ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintah aku ya. An aku ma'ala butnihi untuk mengurus binatang-binatang kurbannya. Wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha. Dan diperintahkan kepadaku supaya membagikan daging-dagingnya, kulit-kulitnya dan pakaiannya alal masakin kepada orang-orang miskin. Wala u'tiya fi juzarotiha sayyam minha, dan aku tidak diperbolehkan memberikan sesuatu apapun kepada jagalnya, kepada penyembelihnya, artinya sebagai ongkos. Jamaah kaum muslimin, hadis ini dijelaskan di dalam Subulus Salam. Jadi yang menjelaskan kitab Bulughul Maram ini namanya adalah kitab Subulus Salam. Dijelaskan bahwa hadis ini terkait dengan kurbannya Nabi saat haji wada, yaitu kurbannya Nabi diurus oleh Ali bin Abi Thalib, digiring, jumlahnya adalah 100 ekor unta. Yang 63 itu disembelih oleh tangan beliau sendiri, sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian jamaah kaum muslimin, di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku disuruh membagikan daging-dagingnya, kulit-kulitnya, jilalnya. Jilal itu jamaah kaum muslimin, jadi 100 ekor unta itu ada yang masih punya pakaian. Dan pakaian itu bisa dijual, ya, pelananya, tempat duduknya, bahkan hiasan yang dari kulit-kulit itu juga dibagi. Kemudian dikatakan, aku dilarang oleh Rasul memberikan kepada jagalnya sesuatu apapun dari kurban itu. Artinya untuk ongkos. Lah ini bermasalah dengan kulit jamaah kaum muslimin ya. Larangannya itu nyata kalau di dalam hadis-hadis ya. Larangan tentang menjual kulit. Coba jamaah kaum muslimin, ini saya bacakan satu saja ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u luhumal hadyi walal adhahi
fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wa in uti'tum min luhumiha syai'an fakulu in syi'tum. Artinya janganlah kamu jual daging denda haji dan daging kurban. Makanlah dan sedekahkanlah dagingnya itu dan ambillah manfaat kulitnya. Dan jika kamu mau diberi makan dagingnya, makanlah jika kamu mau. Dan masih beberapa hadis larangan menjual kulit. Akan tetapi jamaah kaum muslimin, bahwa larangan menjual kulit ini khitabnya adalah bagi yang berkurban. Jadi kalau saya tanya jamaah kaum muslimin, panitia itu mewakili siapa? Panitia itu mewakili pengurban. Berarti panitia juga tidak boleh menjual kulitnya. Nah, tapi yang dimaksud menjual kulit ini adalah untuk keperluan pengurban. Untuk keperluan pengurban. Ini tidak boleh. Jadi misalnya jual kulit untuk operasional, itu tidak boleh. Operasional itu ya ongkos menyembelih, ya bungkus-bungkusnya, transportasinya, itu semuanya adalah dari pengurban. Jadi kalau urunannya kurban itu misalnya 4 juta, maka hendaknya yang dialokasikan beli kurbannya itu ya 3.700.000 misalnya. Yang 300 adalah biaya operasional. Sehingga nanti apabila ada kulitnya kemudian dijual untuk operasional itu tidak boleh. Akan tetapi jamaah kaum muslimin, kan kulit ini agak repot dibagikan kepada, karena kan banyak ya, kalau ditangani panitia itu dibagikan kepada langsung daging-daging dikatutkan, sulit untuk ngurusnya kan gitu ya. Maka dimanfaatkan juga boleh. Contoh, wis iki PNI. Kemudian yang diberi itu menjualnya. Masya Allah, hukum pasar berlaku kalau Idul Adha. Betapa murahnya kan gitu ya. Sangat murah, 1 ekor itu berapa kan gitu ya. Tidak ada harganya. Karena hukum pasar kan gitu ya. Maka jamaah kaum muslimin ya memang kalau setelah dijual itu kemudian disamak, dijadikan sepatu. Ada yang 1 sepatu saja harganya sudah jutaan. Lah 1 lembar kulit sapi itu jadi berapa sepatu kan gitu ya. Lah kalau dimakan ya, dijadikan rambak itu 1 kilo hanya berapa kan gitu ya. Masya Allah. Nah maka jamaah kaum muslimin, kalaupun panitia itu menjual itu boleh, tapi tidak untuk keperluan pengurban dan panitia. Contohnya setelah dijual itu dibelikan kambing, dibeleh lagi, dibagi, itu boleh. Bahkan kalau sudah dijual itu kan sama dengan memanfaatkan, langsung diselipkan, dibagi-bagikan lewat daging yang dibagi juga nggak apa-apa. Yang intinya khitab daripada larangan menjual kulit itu adalah apabila itu kembali kepada pengurban. Contoh ngokosi jagal itu berarti kan menjual, itu yang tidak boleh. Jamaah kaum muslimin, sampai di sini sudah agak siang. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan, monggo kalau ada. Ya, ada ya. Cukup ya? Monggo. Kita tutup kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa lebih baik di dalam pelaksanaan kurban, dan utamanya bahwa kurban itu adalah ibadah. Maka dari itu ketika berkurban jangan sampai lupa niatnya sesuai dengan istilah kurban. Niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qaruba yaqrubu qurbanan, yaitu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan udhiyah, dengan penyembelian di hari nahar dan hari-hari tasyrik. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.